Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jangan lekas terpengaruh. Jemaat Galatia di perikop-perikop sebelumnya hingga perikop yang akan kita renungkan bersama ini sedang mendapatkan teguran. Teguran dikarenakan jemaat Galatia yang awalnya telah memulai dengan baik, pada waktu surat ini dituliskan, jemaat Galatia membiarkan diri mereka terpengaruh dengan ajaran yang bertentangan dengan Injil. Ajaran apakah yang telah mempengaruhi mereka? Lalu apa yang akan kita renungkan bersama dari teguran Rasul Paulus ini? Di ayat yang ketiga ini, Rasul Paulus memulai dengan dahulu mengingatkan jemaat Galatia kepada apa yang mereka lakukan di awal pertobatan mereka, yaitu memulai dengan roh. Dan sekarang di mana mereka dengan mudahnya berpaling ke dalam daging. Matthew Henry seperti ini. Ia berkata bahwa mereka telah mulai dengan roh, tapi sekarang hendak mengakhirinya di dalam daging. Mereka telah memeluk ajaran Injil dan melaluinya mereka telah menerima roh. Dan dengan itu jalan satu-satunya untuk memperoleh pembenaran diungkapkan kepada mereka. Mereka telah mengawali dengan baik, namun sekarang mereka kembali kepada hukum Taurat dan mengharapkan menjadi lebih sempurna dengan menambahkan kepatuhan terhadap hukum Taurat itu kepada iman di dalam Kristus guna memperoleh pembenaran mereka. Padahal upaya ini hanya akan membuat mereka malu serta kecewa, sebab mereka bukannya mendapatkan keuntungan dari Injil, tetapi malah justru memutar balikannya. Ya, mereka dahulu telah menerima Injil yang sejati itu dengan baik di awal. Mereka percaya pembenaran mereka hanya didapatkan melalui Kristus saja. Tetapi setelah itu mereka terpengaruh dengan ajaran untuk melakukan hukum Taurat sebagai tambahan yang menurut mereka akan jauh lebih sempurna, jauh lebih layak untuk mendapatkan keselamatan. Padahal dari teguran Rasul Paulus ini kita mendapati bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak membuat mereka menjadi lebih baik atau menjadi lebih sempurna. Karena pada akhirnya mereka bukan saja percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai jalan pembenaran mereka, tetapi mereka juga mengandalkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan keselamatan mereka. Itulah yang membuat Rasul Paulus menegur mereka. Dan kita bisa lihat dalam Galatia 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11, di sana Rasul Paulus mencoba untuk menyadarkan mereka. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Mari kita sama-sama belajar dari jemaat Galatia. Jika di antara kita ada yang sudah mengenal kebenaran Injil yang sejati itu, Injil yang dimana kita hanya mendapatkan pembenaran, mendapatkan keselamatan di dalam Kristus saja, maka jika ada ajaran lain di sekeliling kita yang mengajarkan perlunya berbuat baik, perlunya kepatuhan kita, ketaatan kita untuk selamat, kita harus menolaknya dengan tegas. Agar kita tidak mengulangi kesalahan dari jemaat Galatia, mari kita memegang teguh Injil yang sejati itu
dan tidak membiarkan ajaran Injil yang lain mempengaruhi kita. Dan sediakanlah waktu-waktu untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dengan lebih dalam, agar ajaran palsu atau bahkan mirip sekalipun tidak memiliki tempat dalam kehidupan iman kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh diingatkan, kami disadarkan melalui kesalahan yang dilakukan oleh jemaat Galatia tentang bagaimana mereka terpengaruh dengan Injil yang lain. Mereka mau melakukan hukum Taurat sebagai tambahan untuk mendapatkan keselamatan, padahal untuk mendapatkan keselamatan atau pembenaran itu hanya didapatkan melalui Engkau, tanpa andil dari kami, tanpa adanya perbuatan baik atau ketaatan dari kami. Tuhan, jika Engkau dapati di antara kami ada yang telah terpengaruh dengan Injil yang lain, atau ada di antara kami yang saat ini mempercayai Injil yang lain, maka Tuhan tolong kami agar kami memahami bahwa Injil yang sesungguhnya adalah Injil yang mengajarkan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya Engkau saja tanpa andil yang lain. Tuhan, terima kasih untuk renungan ini Tuhan, dan biarlah kami semua boleh belajar darinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.